Saya dianggap orang sesat, padahal saya pernah dicecer sama seseorang datang ke saya, Pak Slamet ingat bahwa Pak Slamet itu ketua DKM harus menjadi tuntunan. Iya. Kenapa ngikutin aliran sesat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Slamet Riyadi. Bener Pak? Betul. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih sekarang kita berada di acara podcast Tasawuf. Siap. Udah pernah nonton belum Pak? Pernah. Cuma kita nggak begitu aktif ya, karena terlalu sibuk di lapangan. Waduh, orang sibuk nih. Alhamdulillah nih teman-teman sobat TK News, beliau ini salah satu ikhwan di Talqin tahun 2015. 15. Oke, jangan lupa dukung terus channel kami di podcast Tasawuf. Channelnya namanya TK News. Dan jangan lupa juga download aplikasinya TK News. Oke, nanti Pak Slamet jangan lupa langsung download. Insyaallah. Jadi gini nih Pak. Gimana? Di antara ikhwan-ikhwan ini kan banyak sekali rasa ingin tahu. Iya. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh murid-muridnya Abah. Bagaimana perjalanan mulai dari satu titik kegelapan, kemudian ingin menemukan titik cahaya. Nah, kita nih pengen tahu nih, dulu Pak Slamet nih kalau boleh tahu ya, bisa berTKN, kemudian mengenal Abah Anom, bisa berkumpul di majelis zikir Saepi, di rumah Kang Haji Gustur. Ini gimana ceritanya dulu? Baik Mas. Mas apa tadi? Saiful. Mas Saiful. Mohon maaf saya panggil Nggak Mas apa-apa, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ini Mas Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan kami bisa menceritakan apa adanya ya. Gimana di saat waktu itu adalah di tahun kira-kira 2013. Di mana waktu itu saya masih punya istilahnya apa ya, bukan jabatan lah ya di dalam dunia sosial itu. Intinya saya dulu ketua DKM. Salah satu DKM. Iya di tempat saya tinggal ya di Pesona Anggrek sana. Saya ketua DKM. Nah, karena ketua DKM itu kan setiap ada acara PHBI ya, hari-hari besar Islam selalu mengundang ustadz. Mengundang ustadz. Nah, pada suatu saat setelah ustadz itu mengasih materi ceramah ke jamaah di masjid saya, saya curhat kepada ustadz, Pak Ustadz, mohon saya dikasih tahu, saya ini boleh dibilang meluk agama Islam mulai dari kecil kan ya, dari kecil. Saya nggak pernah meluk agama yang lain, mulai dari kecil saya meluk agama Islam. Alhamdulillah walaupun sholat bolong-bolong saya masih ingat kepada Allah. Cuma yang saya jalanin dari kecil sampai sekarang saya berdiri di sini sama duduk di sini saya gitu. Saya udah berapa ilmu yang ngaji ya, ikut taklim, tapi saya masih galau. Masih galau. Saya malah kalau ada ustadz yang cerita masalah mengenai apa itu, menjalankan ini pahalanya besar ya kan, ya kan, terus bisa apa itu mengcover tahun ke depan, jadi dosa-dosa kita dihapuskan ya kan tahun ke depan. Nah, saya kadang-kadang dalam pikiran masa seperti itu sih saya gitu. Saya nggak begitu yakin gitu ya. Walaupun itu sebenarnya berdasarkan dalil di hadis juga kan gitu kan. Nah, saya terus terang aja masih galau. Walaupun saya sering ngaji juga, ya saya ngaji karena awalnya ya itu tadi bahwa ingin mendapatkan pahala. Tapi terus pahala itu nanti untuk apa gitu loh? Apakah benar dengan pahala itu saya bisa masuk surga, bisa ketemu Allah gitu kan? Saya belum yakin. Terus saya minta pendapat dari Ustadz tuh, ada nggak ilmu yang bisa menuntun saya gitu ya? Yang untuk bisa mendapatkan ketenangan. Betul, biar hati saya tidak galau. Nggak gersang gitu. ya. Akhirnya si Ustadz ada, itu namanya ilmu torekoh gitu kan. Terus gimana saya mendapatkan? Pak Slamet benar tertarik. Ustadz itu bilang, ya tertarik, mohon bantuannya saya gitu kan. Nah, akhirnya oke, tenang aja. Nah suatu saat ya kan, entah 2 bulan 3 bulan saya lupa berikutnya
Ustadz itu ngebel saya. Iya. Pak Slamet, saya mau main ke rumah. Boleh Pak Ustadz. Tapi saya membawa guru gitu. Gurunya harus iya, dibawa. Guru iya. Saya membawa seorang guru yang Pak Slamet dulu pesan sama saya, pengen belajar ilmu thoriqoh gitu kan. Akhirnya dibawa guru itu. Ya, setelah di situ beliau datang bro malam-malam habis maghrib kalau nggak salah ya berbincang-bincang di rumah saya, memperkenalkan kan thoriqoh terus ajarannya gimana. Nah kebetulan besok malam ada acara zikir ya zikir. Di thoriqoh itu. Di thoriqoh itu gitu. Saya nggak sebutkan nomor thoriqohnya ya. Setelah itu zikir, cuman ada yang saya alamin bukan zikir aja, tapi ada medianya. Zikir. Ada medianya. Jadi kita sambil gimana medianya gimana? Medianya adalah daun sirih. Daun sirih. Jadi kita sambil ngunyah daun sirih, tapi daun sirih itu ada ya kayak orang nginang itu ya. Kalau orang maksudnya dikiranya sambil ngunyah daun sirih. Betul. Oke. Ya. Tapi itu daun sirih juga bukan sekedar daun sirih, itu ada levelnya. Kalau level permulaan itu hijau. Jadi ada 4. Hijau, kuning, merah, hitam. Jadi kalau masih pemula nih, daun sirihnya warna hijau. Kalau udah tinggi nyari daun sirihnya, repot juga kudu nanam daun sirih. Nah, itu. Tapi yang saya alami memang begitu zikir pakai itu. Semua orang pasti ngalamin. Kalau nggak muntah, kepala pusing. Iyalah daun sirih. Iya kan? Iya kan? Sambil dikasih tahu sama si sang guru ya. Itu sambil gimana ngunyah sambil zikir tuh? Iya kan zikirnya zikir kopi. Zikir di dalam hati. Saya waktu itu belum tahu kalau zikir kopi itu di dalam hati. Pokoknya semua zikir di dalam hati. Tidak boleh diucapkan karena ini kan sambil ngunyah itu. Ngunyah aja terus. Pertama kali kanan dulu, sebelah kanan. Belah kanan. Nanti kalau misalkan udah berapa kali gitu ya, berapa angka tertentu lah ya. Ya, angka tertentu. Pindah kiri. Kiri gitu. Gitu pindah kanan kiri. Waktu tertentu stop. Itu ganti enggak daunnya? Itu aja terus ya? Semua. Jadi di dalam ada kapur sirih, ada bukan Jadi kayak orang nginang. Kayak orang nginang, kayak nenek-nenek kita di zaman dulu nginang. Wah, itu luar biasa memang. Kepala langsung naik pusing. Kalau yang enggak tahan pasti ngejobrak. Tapi yang saya rasakan memang di situ ada mulai tertarik saya dengan namanya zikir ya. Di situ di hati saya itu udah ada mulai ketenangan gitu ya. Ya ketenangan. Baru padahal sekali. Nah, gitu kan. Itu banyak tuh yang ikut kayak gitu tuh. Ya? Yang ikut kayak gitu banyak. Banyak. Waktu itu sampai pindah kemana-mana gitu. Ya kan. Ceritanya seperti itu ya awalnya seperti itu. Oke. Seiring dengan udah lama mungkin ada 1 tahun saya menjalankan. 1 tahun lama juga tuh. Lama karena saya itu udah nyirihnya setiap minggu. Betul, setiap minggu nyirih. Kita beli atau kita bawa dari rumah? Disiapin sama sang guru. Tapi sang guru sebelumnya nyiapin ngoling ke semua siapa yang punya sirih ini. Ya kita bayar nggak tuh Pak? Enggak. Enggak bayar. Jadi dianjurkan semua muridnya itu menanam sirih. Nanam sirih. Gitu. Iya. Ada positifnya juga ya jadi nanam. Iya. Okay. Saya udah level 4 2 kali. Level 4 itu bisa naik bisa turun berarti levelnya? Enggak. Jadi terus naik gitu. Terus naik. Itu bisa naik kenapa itu, Pak? Ya karena kita ngikutin terus. Kita nggak kalau nggak pernah absen bisa naik. Bisa naik. Okay. Dianggap sama guru tuh. Tandanya daun sirihnya ganti. Iya. Jadi daun sirih tadi tuh gimana tuh Pak? Ada berapa macam tadi? Ada berapa tingkatan tuh? Oh iya, jadi seperti yang udah saya jelaskan di depan tadi ya, Mas ya. Bahwa daun sirih itu ada 4 itu hijau, dibuat media zikir sesuai dengan tingkatannya. Tingkat dasar ada hijau. Kemudian kalau nggak salah merah dulu ya, Mas. Merah dulu ya. Jadi lampu merah ya. Hijau, merah, kuning, terus kemudian hitam. Karena mungkin kalau dilihat di pasaran umum, Mas bisa tahu bahwa daun sirih yang warna kuning sama hitam itu jarang sekali. Jarang banget, saya belum pernah lihat. Ya. Itu memang levelnya level tinggi. Pas sampai level berapa waktu itu? Level 4 udah 2 kali. Jadi kalau misalkan level 4 1 2 3 4 lulus itu dianggap sarjana misalkan ya. Ini udah pasca sarjana, mungkin saya udah
S2 kali Mas. Mungkin kalau warnanya ada 8 sampai 8 kali ya, Pak. Iya, itu jadi diulangin. Jadi kalau misalnya udah satu tingkatan Udah selesai keempat, turun lagi dari bawah, ulang lagi. Iya, tapi ini dijazai, ada ijazahnya. Kalau udah lulus sampai sarjana ada ijazahnya, Mas. Nah, saya juga punya ijazahnya. Gitu. Selain itu apa lagi tuh, Pak? Ya, selain itu adalah zikir alam. Zikir alam. Zikir alam. Jadi zikir di mana kita tuh benar-benar mencari ketenangan. Outdoor gitu maksudnya. Outdoor di alam terbuka, tidak ada atap, tidak di rumah. Jadi yang pernah saya ikutin sebenarnya hampir setiap 3 bulan sekali itu harus mengadakan zikir outdoor. Zikir outdoor masih gimana, Pak? Zikir di alam terbuka. Contoh misalkan Ke gunung gitu. ya di tengah gunung ya, di gunung di hutan, kemudian itu bareng-bareng apa kita ya sendiri? bareng. Terus kemudian zikir liburan gitu, Pak. Ya? Liburan ke puncak gitu. Enggak kayak Oh gitu enggak. Ya, kalau Pak rame. Itu Berapa kan hari sepi. 1 hari 2 hari 1 malam. Jadi berangkat pagi, persiapan, terus kemudian malamnya itu penuh zikir full. 2 malam sampai subuh. Sampai subuh, terus kemudian siangnya ada kegiatan lagi gitu. Jadi zikirnya bukan cuman yang tadi sirih, zikir alam. Zikir alam ya. Zikir alam. Itu ada persyaratan khusus nggak tuh, Pak, tuh di alam tuh? Enggak. Jadi semua ikut walaupun level apa aja ikut. Zikirnya semua. bersuara? Enggak, terus. Oh, semuanya ini ya. Iya, zikir. Yang penting berada di alam terbuka. Gitu, alam terbuka. Berarti malam tadi konteksnya ya. Malam harus malam. Startnya itu jam 12 malam. Atasnya langit berarti nggak boleh pakai tenda ya. Kalau pohon-pohon nggak apa-apa, itu Kalau masih hujan alam. gimana, Pak? Kalau hujan? Ya. Kalau hujan? Yang ada tenda tapi untuk tempat tidur, tempat istirahat, tempat santai ada tenda. Tapi pas waktu zikir harus keluar. Oh gitu. Kasihan juga kalau yang aki-aki. Wah pernah saya ngajak punya warga di Pesona Anggrek itu, ada yang udah bapak-bapak sepuh tapi udah setia banget. Saya salut, kuat. Dan juga zikirnya kalau di alam, kalau di darat nggak apa-apa. Ini nyebur ke air juga pernah. Emang ada zikir di air juga? Ada di segini, Mas. Jadi masih kita sambil ngerendam gitu? Iya ngerendam nggak pakai, cuma pakai kolor doang, nggak pakai baju. Zikirnya nggak pakai baju, tapi direndam. Wow. Itu semua gitu Ya, duduk di kali itu, pokoknya cari tempat duduk di mana posisi sampai kelihatan leher malam. La ilaha illallah. Itu loh Mas, itu asik nggak? Berani nggak? Saya ngebayangin aki-aki tua. Ya, nggak pakai baju, pakai sempak doang ya? Enggak, kolor aja lah. Kolor, celana pendek ya? Celana pendek. Ya Allah. Kalau ada ular gimana, Pak? Itu. Karena yang bimbing kita memang udah ahli spiritual ya. Jadi kita nggak ada yang nggak ada tuh. Itu mereka menamakan toriko itu ya? Toriko. Itu pas selamat sampai berapa tahun tuh ikut? 1 tahun saya bilang. 1 tahun. Beserta kurang lebih 1 tahun zikir alam itu tadi, zikir outdoor. Jadi bukan cuma di gunung, di air juga. Di air juga. Itu ada tahapannya juga, Enggak, jadi tiap 3 bulan sekali outdoor kan gitu. Ditentukan nanti gitu, belum. Nanti suatu saat pasti ke laut itu. Kalau juga ntar mati, Pak. Laut kan dalam. Kena ombak. Wah, ngeri, Pak. Wah, itu ya. Terus kemudian ada satu amalan yang mungkin kami alami itu terlalu ekstrim. Jadi mungkin sebenarnya ada beberapa ikhwan dari saya sebelum tampil ini sebenarnya ada ikhwan yang pesen, Pak jangan diceritakan yang masalah yang kemarin gitu, maksudnya yang ekstrim ini gitu loh. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya coba biar tahu juga kan. Yang sebenarnya yang tadi juga udah ekstrim tuh. Ini yang lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi. Emang kenapa tuh ekstrimnya? Ya sekarang sampean pernah nggak melihat orang meninggal? Pernah. Dikafanin? Iya pernah. Dimasukin ke dalam keranda. Iya. Keranda dulu nih. Awalnya keranda dulu nih ya. Udah kan pernah lihat kan? Iya. Nah sekarang gimana kalau masih hidup dikafani? Dikafani pasti orang meninggal, kemudian ditaruh di keranda.
Nah, terus kemudian supaya ingat mati kali Pak ya. betul tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah, bahwa hati kita itu selalu dekat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Dunia itu dilupakan. Itu gitu ya. Iya. Dunia dilupakan, Pak. Harus dilupakan. Harus zikir itu zikir terus harus aktif, Mas. Kalau zikirnya ghaflah itu dianggap batal, nggak lulus. Ngeri juga. Nah, saya termasuk orang. Ketahuannya gimana tuh, Pak? Kalau batal apa enggak batal? Emang bisa ngelihat gurunya tuh? Tahu, dia tahu. Oh, tahu ya? Tajam juga ya. Oh iya, itu hebatnya di situ ya. Berarti pas selamat pernah dibungkus tuh? Ya pernah, saya pernah, Mas. Itu dimasukin ke lubang nggak? Enggak, cuma syaratnya satu, kalau nggak di tengah hutan yang sepi, di tengah hutan itu sepi sendiri. Serem amat sih. Nah kemudian iya, terus kemudian yang makein siapa? Kita sendiri apa orang lain? Iya, tim dari. Oh, ada timnya. Tim. Jadi semua dibungkus nih. Tadi taruh di misah-misah gitu. Di misah-misah, kalau di tengah hutan di misah-misah. Kemudian kalau yang gagal kemarin nggak mengikuti ritual itu, ya kan, itu di tengah hutan, itu disuruh cari rumah kosong yang minimal 2 tahun tidak pernah ditempatin. Ngapain tuh, Pak? Ya dipocong tadi, dibungkus. Itu berapa lama? Malam? 24 jam. Enggak sholat dong, Pak? Iya, makanya itu nggak sholat, nggak makan, nggak minum, tapi kan zikir terus. Astagfirullah. Zikir terus. Pas selamat pernah kayak gitu? Pernah Oh ikut? iya. Itu berapa bulan sekali yang kayak gitu tuh? 3 bulan, cuma yang ujian yang pernah saya ikutin terakhir itu yang paling berat. Ya gitu loh. Saya gagal. Jam nggak makan, nggak minum, nggak sholat. Iya. Nggak buang air juga, nggak buang air besar. Kalau mau kencing gimana, Pak? Ya itu. Batal berarti? Batal. Pokoknya keluar dari iketan itu batal. Nah, kan di keranda ditutupin. Yang ngawasinya ada berarti, Pak? Ya nggak ada, kita sendirian. Kita ketahuan ya? Ketahuan. Oh. Nah, nanti pas selamat ketahuannya batal dari mana? Misalkan kalau yang di tengah hutan nih ya, di tengah hutan itu ya sebenarnya walaupun di dalam rumah kosong itu juga startnya habis maghrib. Rumah kosong, yang angker-angker horor gitu ya? Pokoknya rumah itu nggak ditempatin minimal 2 tahun. Rumah kosong gitu. Makin lama nggak ditempatin malah bagus. Itu lulus. Tempat kita yang milih? Mereka yang ditempatin. Mereka nyari. Mereka yang nyari. Nyari. Gitu. Ini nanti. Itu ritual-ritual kayak gitu tuh kita bayar nggak, Pak? Enggak. Oh, enggak. Ya memang kita setiap sukarela gitu ya. Ya setiap ini kan ada pertemuan, ada setiap zikir kan ada apa itu infaknya lah ya, sukarela, tapi enggak di kayak anak sekolah, enggak anak sekolah misalkan sebulan sekian enggak. Tapi setiap pertemuan ada infak berjalan. Iya gitu, seperti itu. Jadi sempat ngalamin dikafanin, ditaruh tengah hutan. Hutan mana waktu itu, Pak? Saya enggak tengah hutan waktu itu, kebetulan saya di rumah tengah kosong, di rumah kosong. ketemu saya ini enggak? Enggak aja, cuma ya memang itu pakai kapas juga, Pak? Iya, semua ditutup. Ini pakai kapas juga? Iya. Sampai diikat gitu? Iya, diikat Mas, cuman pas napas kita dibuka gini. Buka gitu. Mukanya doang berarti ya? Kaki semua diikat. Iya, ini semua diikat. Digeletak aja tengah rumah tuh. Iya, terus sendirian? ditutup pakai keranda. Sama keranda-kerandanya? Iya, dikasih keranda. Ditaruh tengah rumah. Taruh di rumah kosong sendiri. Enggak ada orang. Jadi abis timnya itu datang. Naruh kita kan? Naruh kita, ya kan? Ditinggal. Dijemput besok. Besok kita masuk, waktu itu kebetulan saya terlambat ya jam 9. Jadi saya besok jam 9 baru dijemput. Jadi 24 jam kan? 24 jam. Yang lainnya habis maghrib. Waktu itu saya terlambat. Gitu. Pas selamat batal kenapa tuh? Batal karena saya ya pengen kencing. Enggak kuat, gatel. Jadi badan seluruh badan ini gatel. Jadi gatel semua gitu. Aku kan. Udah buka aja lah gitu lah. Iya, udahlah batal itu nyiksa diri. Iya. Itu jelas saya udah kayaknya mungkin enggak cocok kali ini gitu. Saya pikir sempat gitu. Kepikir apa tuh, Pak, waktu dikasih amalan kayak gitu? Tapi nurut aja pas selamat. Iya, saya pengen tahu, saya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya terus terang aja, kalau menurut diri saya sendiri, menamakan diri saya sendiri adalah saya boleh dibilang orang yang pencari Tuhan lah, jiwanya pencari Tuhan. Jadi iya kan, pencari Tuhan. Jadi dikasih cara kayak gini udah cobain aja dulu gitu. Bener apa enggak kan gitu. Walaupun ninggalin sholat waktu itu ya. Namanya setan itu kalau kita nggak godain enggak kok. Jadi waktu kita seperti itu, kita zikir terus ingat kepada Allah, itu enggak ada. Dan memang ada suara-suara, ada. Tapi kalau secara penampakan enggak ada. Iya. Enggak, maksudnya gini, Pak. Itu enggak ada rasa kritis gitu waktu 24 jam. Kok enggak sholat, Pak? Gitu.
Oh enggak, saya tahu. Ini namanya toreko. Toreko itu kan jalan masing-masing. Kalau yang kita jalanin itu kan syariat. Saya ikutin aja dulu. Oh, ikutin aja dulu. Saya ikutin dulu. Tapi saya ikutin dulu gimana gitu Gimana kan. nih sampai mana nih? Ya, saya seperti kejar itu. nih sampai mana nih? Ternyata dia penghujung acara itu ternyata saya cari-cari yang ajaran begini nggak ada sanatnya, ya kan, nggak ada tuntunan. Justru itu toriko meninggalkan syariat. Nah iya, nggak ada sanatnya. Terus kemudian yang terakhir yang lebih parah Berarti lagi. pas selamat langsung cari gurunya nih dari mana gitu ya? Iya, saya ini dari mana ya nih? bukunya apa? Bukunya mana Itu sih ada bukunya juga, ada panduannya. Ada. Cuman panduan amalan-amalan aja. Terus kalau sambil ninggalin sholat mah. Nah iya itu makanya saya berpikir kan Rasulullah aja yang orang hebat aja nggak pernah meninggalin sholat ya, sholatnya semuanya dijalani ibadahnya semua. sampai kakinya bengkak. Nah itu, nah ini dari mana? Memang kita yang kita sebut memang Rasulullah juga, Allah juga lah ya yang dizikirkan kepada ditanamkan di dalam hati kita tuh mah kalau syariatnya nggak dijalankan mana mungkin ini disebut umatnya Rasulullah kan gitu ya. Melenceng ya Pak. Iya gitu. Saya di situ udah galau lagi saya kan. Berarti setelah proses itu pas selamat galau. Gitu. Wah ini nggak bener nih. Iya, udah gitu dibilang nggak lulus lagi. Iya. Ini saya udah mulai ini udah itu terus saya sama masyarakat dipojokkan kan bahwa hal demikian itu ada pas selamat waktu ikut tarekat-tarekat kayak gitu tuh ya. Tarekat-tarekat yang ya kita sebutnya Ghairul Mutabaro lah. Karena dia ninggalin sholat lah dari yang dolalah lah. Nah itu ini enggak sempat nanya-nanya dulu, compare gitu, tanya ke ustadz atau ke siapa? Enggak, belum. Karena saya sebenarnya dulu pernah ditawarin untuk masuk toreko, tapi saya lihat dulu orangnya yang mau nawarin. Saya punya teman dulu sekolah STM, dia masuk toreko. Torekonya adalah pusatnya di Jombang ya. Jombang. Di Jombang dia menjalankan toreko. Cuma saya amati dalam kehidupan dia juga nggak beres gitu loh. Jadi dia juga sholat itu jarang gitu, mut-mutan gitu. Pernah suatu saat sholat Jumat saya tanya, namanya Arif ya. Mudah-mudahan beliau masih seger ya, masih sehat. Arif, ayo sholat Jumat. Saya malah dijawab ini, kamu tahu nggak saya sholat apa enggak gitu? Ya tahu lah nggak berangkat. Ya salah gitu. Kamu jangan menilai orang kalau nggak berangkat masjid nggak sholat gitu. Dia begitu. Oh ya udahlah, stop sampai gitu. Terserah gitu. Nah itu dia ngajak masuk ke torekot. Ya saya pikir-pikir dulu lah kayak gitu. Saya pikir-pikir dulu gitu. Inilah tarekat-tarekat yang diserang sama orang yang anti tarekat. Bisa ya, jadi tarekat-tarekat yang mu'tabaro juga sama kayak tarekat-tarekat gitu. Akhirnya suatu di titik perjalanan misalnya terakhir bahwa torekot kami ini menginformasikan guru kami bahwa nanti suatu saat dalam waktu dekat ini Jabodetabek ini akan banjir gede ya kan, sampai Monas itu separohnya. Terus mau dikemanakan kita, nah gitu kan? Akhirnya berapa tuh Pak? Waduh lupa saya sekitar tahun 16 tahun 2014-an lah. Karena saya masuk TKN kan tahun 2015 ya. Sebelumnya TKN. 2015 itu sampai kita rencana dianjurkan untuk bikin perahu. Wah, bikin perahu? Iya, bikin perahu. Biayanya puluhan juta itu Mas. Tahu. Jadi pas selamat sama teman-teman yang lain, jamaah itu mau bikin perahu. Iya, karena Jakarta mau banjir. Kalau Jabodetabek bukan Jakarta. Oh, Jabodetabek mau banjir. Banjir gitu. Mau banjir bandang gitu ya. Iya. Itu bikin perahunya di mana, Pak? Ya di situ. Kemudian pakai apa? Pakai kayu. Pakai drum. Kok beli drum sampai 1 truk kayak Nabi Nuh ya? Nah, iya memang. Biarin orang mengatakan kita gila. Ya, guru kita meyakin. Biarin orang lain. Berapa lama tuh bikin perahu tuh Pak? Ya sebulan. Jadi perahunya? Jadi. Tapi perahunya nggak kelihatan karena ada tingkat rumah tingkat 2 ya kan. Terus di situ perahu drum-drumnya itu ditaruh di atas tingkat 2 itu. Terus di situ dikasih sesek. Jadi suatu saat nanti tinggal naik. Nah, jadi semua udah disiapin. Tapi nggak kejadian banjir ya? Enggak. Akhirnya terus saya pikir
saya kurang ini. Akhirnya saya mundur halus ya. Tapi teman-teman juga pada mundur halus semua gitu. Akhirnya sadar kali itu ya. Iya, akhirnya bubarnya di situ. Sekarang bubarnya udah nggak ada, Pak? Udah nggak ada. Udah semua teman-teman udah nggak ada Justru semua. bikin perahu tuh menyelamatkan juga ya. Iya, Jadi untuk membuka kesadaran itu harus bikin perahu dulu. Jadi semua berangkat di situ. Kalau saya sih sebenarnya nggak langsung serta-merta, wah ini musyrik ya kan, ini apa itu ajaran sesat. Kalau saya nggak ikutin dulu. Yang penting hati kita masih kontak kepada Allah, ya kan? Gitu, ya kan. Kita masih bersahadat, kita masih mengakui Rasulullah dalam hati lah ya. Dalam hati. Nggak usah biar kita ikutin aja. Tapi kalau orang lain nggak bisa gitu. Oh kamu musyrik ya kan, kayak gitu kan. Kamu sesat. Nah, orang kan kebanyakan seperti itu. Ya. Sebaiknya kita telaah dulu. Segala sesuatu kita telaah dulu. Kenapa kan gitu. Nah itulah Mas. Suatu saat terus itu kan udah bubar ya. Anggaplah itu udah selesai. Iya. Nah, enggak. Tapi karena saya udah mengenal zikir di dalam dada saya, gitu aja. Saya merasa kayak orang minum tuh haus ya kan. Saya pingin minum lagi gitu. Gimana caranya mengobati? Saya pingin zikir lagi. Ada nggak zikir yang benar-benar ada tuntunan? Begitu. Akhirnya diajaklah saya. Siapa yang dikenalkan yaitu Ustaz Iskandar Ahza. Kenal mungkin salah satu mubalek Tekian juga beliau ya kan. Itu Pak Slamet masih jadi DKM? Masih waktu itu masih terakhir, tapi itu udah goncang karena saya dianggapnya mengandung aliran sesat ya kan. Jadi saya udah dikucilkan sama masyarakat di situ. Itulah beratnya saya. Kalau ya tarikatnya ninggalin sholat. Saya dianggap orang sesat. Padahal saya pernah dicecer sama seseorang datang ke saya, Pak Slamet ingat Bapak, Pak Slamet itu ketua DKM harus menjadi tuntunan. Iya. Kenapa ngikutin aliran sesat? Nah, sampai sekarang pun orang masih, walaupun saya sekarang image-nya walaupun saya masih menyukai zikir, tapi mereka nggak tahu zikir apa yang saya jalan. Masih image-nya masih seperti dulu. Saya terima. Makanya sekarang karena pernah seperti itu. Ya. Gitu, Mas. Jadi susah untuk memulihkan orang kalau dia apalagi orangnya udah karena pernah inilah. Seperti itu. Jadi orang nggak aneh kalau saya zikir lama-lama sekarang. Mas saya setelah itu kan setelah saya keluar dari itu terus saya 3 bulan berikutnya akhirnya saya dibawa sama Ustadz Iskandar. Waktu itu kebetulan di rumahnya ini di rumah sini di rumah Haji Gusrip ini mengadakan manakib gitu kan. Saya diajak. Itu belum talqin ya? Belum. Baru ikut manakiban. Belum dikenalkan lah ya. Ini ada lagi Pak Slamet. Apalagi nih Pak, udah ikut aja, oke lah. Ikut aja lah. Ikut. Saya memang tujuannya saya pengen zikir. Saya curhat sama dia, Pak. Saya terus terang aja haus sama zikir. Tolong bawa saya. Ada nggak ajaran zikir yang lebih ini, yang lebih ada tuntunannya gitu, yang saya yakin lah bahwa itu ajaran itu benar. Nah gitu kan. Nah akhirnya saya diajak ke sini ke rumah Gusrip waktu itu manakib ya. Nah saya ini orang asing, orang awam ya kan nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba saya disuruh baca tanbih. Saya belum kenal, jangankan ditalkin ya. Kenal tekian aja belum. Nah saya ditunjuk jadi kan dianggapnya kan nggak ada bacaan Arab gitu kan, dianggapnya nggak aja bahasa Indonesia. Baca Quran, baca tanbih aja lah. Iya oke, akhirnya ya udah insya Allah saya gitu baca tanbih kan di situ, alhamdulillah kan diterima. Artinya ya baca aja kan ya bisa lah gitu. Di saat baca tanbih itu di situ saya udah mulai tertarik. Di situ kayak ada magnet ya. Waktu saya disuruh baca tanbih itu, terutama yang paling berkesan adalah pesan terakhir itu adalah janganlah berubah sikap ya walaupun disakitin. Cintailah orang yang membencimu. Nah itulah yang berat. Itu harus saya jalankan walaupun berat kan. Selama ini waktu itu kan saya lagi dikucilkan orang pada boleh dibilang benci sama saya ya kan. Nah bagaimana saya menyikapin mereka itu ya, karena saya harus nggak ada berubah sikap lah ya, harus menyapa ya kan. Nah itu memang sulit. Nah di situ saya mulai saya terapkan, terus saya tertarik itu, terus akhirnya saya ini ada ilmunya kayak apa kan gitu saya tanya kan sama Pak Haji Gusrip juga sama Ustadz itu.
Terus akhirnya ilmunya ada. Kebetulan nanti di TKN Center itu ada namanya kursus tasawuf. Disitulah ilmunya gitu kan. Ilmu daripada Torekoh ini. Pak Slamet ikut? Ikut. Waktu itu di sini malam Kemisnya, terus minggunya kan ada pelajaran tasawuf di TKN Center. Saya daftar. Gitu. Disitulah. Nah, di situ saya akhirnya dibukakan ilmunya. Oh, ini. Kemudian dikasih buku. Terus ada sanat-sanatnya kan. Itu 2015 ya? 2015. Bawaan Masya Allah, ya Allah. Gimana dulu perasaan Pak? Waduh. Begitu saya ditalkin itu rasanya terus terang aja waktu pertama kali itu jantung ini kayaknya mau copot ya, jadi selalu kemanapun jeduk gitu. Setelah ditalkin itu ya gitu. Karena saya sebenarnya masalah zikir ini kan nggak asing lagi, saya kan pernah zikir kan. Tapi begitu ditalkin tekian ini, ya itu rasanya udah kayaknya ngena gitu ya, Masya Allah. Saya benar-benar terkesima di situ. Untung nggak pingsan istilahnya gitu. Kemana-mana masih alhamdulillah. Nikmat ya Pak ya. Iya, terus akhirnya semua amalan-amalan yang diberikan oleh Abah ya kan, Saiful Wafat Ajuraifin itu memang luar biasa, ya kan. Mendekatkan kita kepada Allah, jadi menjalankan sunnah Rasulullah, syariatnya, menjalankan syariat, Masya Allah. Yang inilah yang saya cari sebenarnya gitu. Saya nggak pengen apa-apa. Setelah itu ada juga penawaran toreko yang lain misalkan kan, saya lihat malah dia ngetes saya, kamu udah di TKN berapa tahun gitu ya, mulai tahun sekian lah saya 2015. Iya. Terus kamu udah bisa apa aja? Biasa apa aja. Terus kamu masuk suluk berapa? Waduh. Saya ditanya gitu. Saya nggak ada pelajar suluk. Terus dia bilang gini, teman saya, masa Toreko nggak ada suluk? Toreko apa itu? Gitu. Ngenyek ya. Agak itu terus dia masuk suluk gimana sih? Ya ada tingkatannya lah. Kamu ini gini. Oh iya itu. Nggak ada sampai gitu. Ya intinya yang penting saya tenang ya kan. Ibadah sesuai dengan anjuran Rasulullah itu. Padahal kan suluk di dalam TKN itu ya amaliyah harian, amaliyah mingguan, hataman, amaliyah bulanan ya Pak ya. Itu udah dirangkum Mas, saya berarti. Iya. Jadi orang masih menganggap TKN nggak punya suluk. Iya, tapi saya karena terus terang aja kan, saya bukan mubalik, jadi saya daripada jawab mending diem aja. Ya, lebih selamat Pak. Iya. Saya cuma tahu begitu ya, di tempat lain ada suluknya, ada tingkatan gitu ya. Iya gitu. Oh ya udah. Tapi saya lebih nyaman, saya udah saya pelajari semua. Jadi bahwa TKN ini bukan suatu apa itu yang nggak mustahil ya semuanya. Bukan nyari tingkatan Pak. Ini soalnya kalau kita ada tingkatan nih, mohon maaf, bisa jadi nih misalnya saya sama Bapak misalnya, terus tingkatan saya tingkat 3, Bapak 1. Ini kan ada rasa saya lebih hebat nih. Iya, kayak ini dong, kayak bela diri. Sabu. Makanya gitu, alhamdulillah di kita nggak ada tuh Pak tuh. Makanya subhanallah ya. Intinya begini Mas. Saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya, telah dipertemukan dengan ajaran TKN yang langsung ilmunya itu dikasih dari Abah Anom ya. Saiful Wafat Ajuraifin itu saya udah yakinnya tidak akan ada yang meleset, tidak akan nyimpang, tidak akan menyalahin dari aturan agama yang ada gitu ya. Semuanya bermuara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekian Mas ya. Itu makasih banyak nih pengalaman saya. Terima kasih kembali. Ya semoga apa yang saya ceritakan ini sebagai hanya sekedar bumbu-bumbu kehidupan ya, bahwa di dalam kehidupan itu sebenarnya macam-macam ya. Untuk sampai ke TKN aja Bapak kudu dibungkus dulu. Betul, alhamdulillah. Itu aja, terima kasih. Ya mohon maaf Abah, dan itulah saya tidak ada, mungkin nggak bila dibilang murid, tapi mungkin kalau di ranking mungkin ranking yang terakhir gitu ya. Tapi alhamdulillah, tapi saya bisa masuk kelas ya. Itu aja.
Itu Mas kesan saya di TGN. Mudah-mudahan Makasih banyak nih. atas doa ikhwan semua saya bisa istiqomah menjalankan. Amin. Sama-sama mohon doanya Pak Slamet. Baik, terima kasih. Oke, Sobat TK News, terima kasih banyak sudah menyaksikan, mendengarkan podcast Tasawuf. Tetap dukung channel kami TK News dengan mendownload aplikasi TK News. Like, subscribe, share, dan juga komen untuk kasih informasi mengenai TK News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.